Justru hari ini bisa jadi begini karena pernah gagal dan memulai seperti orang naik tangga. Ya, luar biasa. Sebagai pengusaha di tahun 98 saya importer dari eskalator, lift. Jadi saya ini mengimport fire sprinkle kayak begitu. Saya ahli di bidang itu. Berarti utang dolar semua ini? Dolar semua. Tagihan semua dolar? Dolar. Jadi tagihannya rupiah, utangnya dolar. Karena harus membuka letter of credit kepada produsen di luar negeri, kepada Jepang. Dan dolar dari 2.000 menjadi 17.000. Seketika itu saya punya hutang langsung 62 miliar. Kenapa? Karena LC yang sudah saya buka dalam dolar, itu langsung nilai kan ke rupiahnya langsung naik. Yeah. Saya langsung punya hutang sama bank. Kenapa? 8 kali lipat. 8 kali lipat. LC itu harus dibayar, harus dicairkan, harus dibayar kepada produsen produk yang saya import. Nah, itulah yang membuat saya langsung jatuh. Habis semua. Habisnya bagaimana? Karena saya harus menjual semua itu untuk membayar hutang saya kepada bank. Kalaupun saya tidak menjual, bank akan sita, akan lelang. Lebih parah lagi. Kamu bisa bayangkan seorang anak muda, masih 30 lebih umurnya, anak baru 1, tinggal enak-enak di komplek yang bagus, punya mobil, punya semua. Dalam waktu sekejap yang 1 tahun, habis semua hanya karena harus bayar hutang. Harus jual semua. Kalau tidak mau jual, akan dilelang paksa oleh bank. Karena waktu kita membuka LC, membuat hutang, kita kan jaminkan semua ke bank. Seluruh harta. Bank ikat, plus jaminan pribadi, bisa taken. Tanggung renteng. Itulah dukanya menjadi seorang pengusaha. Seringkali orang melihat bahwa jadi pengusaha itu gampang kaya. Coba aja. Makanya selalu saya katakan, perlu ketahanan mental yang luar biasa. Perlu ketangguhan yang luar biasa. Dan itu prosesnya nggak bisa cepat. Puluhan tahun, minimum 25 tahun. Minimum. Itu proses menjadi seorang pengusaha. Dari pengusaha awal sampai kelas menengah itu perlu 25 tahun. Makanya tadi saya katakan bahwa saya jadi begini karena saya berkali-kali gagal. Kenapa? Orang yang mengalami kegagalan berkali-kali dan kegagalan itu dia maknai dengan baik, justru kegagalan itu akan menjadi spirit yang luar biasa. Perlu diingat dalam dunia usaha, kalau kamu gagal, kamu akan mendapat cercaan bahkan tudingan macam-macam dari lingkungan. Kalau kamu gagal, kalau kamu bangkrut, habis kamu. Kenapa? Kartu kredit nggak bisa bayar lagi. Utang orang nggak bisa bayar, yang datang tukang pukul datang ke rumah, ketok pintu, debt collector datang. Kalau debt collector datang ketok pintu kan malu sama tetangga. Karena kita uang nggak punya. Yang tadinya pengusaha bisa nyicil mobil, punya sekian biji, bisa nyicil macam-macam. Tahu-tahu karena bisnisnya jatuh, semua kan gagal bayar. Kalau gagal bayar, pasti orang datang ke rumah. Siapa mereka? Debt collector untuk diambil paksa. Mobil dan lain-lain. Malunya luar biasa. Itu pukulan yang sangat telak. Tetapi harus tetap siap menghadapi itu. Ya? Harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Makanya selalu saya katakan kepada orang, kalau kamu orang bangkrut, jatuh bangkrut, itu bisa mati kalau tidak kuat. Mati karena depresi. Bisa mati bunuh diri karena malu. Dan saya mengalami itu berkali-kali, lebih dari 2 kali di dalam hidup ini.